Nah, jadi pian harus meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan yang di dalamnya terkandung ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan hatinya ketenangan dan kebahagiaan. Itu harus pian yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan dalam beramal soleh, masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, keamanan dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas di halaman 46 tentang manafi'ut tauhid atau fawaidut tauhid, yaitu manfaat dari tauhid. Dan kita sudah membahas yang pertama. Maka di antara manfaat tauhid adalah tahrirul insan minal ubudiyyati wal khudu'i li ghairillah min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura ila akhirih. Maka manfaat tauhid yang pertama penulis menyebutkan yaitu memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada benda-benda atau makhluk yang lainnya. Ketika seseorang belajar tauhid, dia faham, dia amalkan, maka sejatinya dia membebaskan dirinya dari segala jenis perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah kepada benda mati atau kepada makhluk hidup. Seperti misalnya orang yang menjadi budak bagi dukun, ya, bagi peramal, ya, bagi tukang sihir, yang mereka meminta si orang ini agar entah minta bantuan kepada jin, ya, minta tolong kepada jin. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak merdeka karena menjadi budak bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan merdeka, ya. Bukan dari penjajahan, bukan, tetapi merdeka dari segala jenis perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunduk patuh kepada jin, kepada para dukun, ya, kepada Fir'aun misalnya dan seterusnya. Maka yang pertama adalah memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada benda-benda atau kepada makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan takwinus syakhsiyatil mutazannah,
Fattauhidu yusa'idu ala takwini syakhsiyatil mutazannati allati tamayyazat fil hayati wijhatuha wa tawahhadat ghayatuha falaysa laha illa ilahun wahid tattajihu ilaihi fil khalwah wal jalwah ila akhirih. Manfaat yang kedua, kata penulis, membentuk kepribadian yang kuat atau kokoh. Maka seorang muslim lagi bertauhid maka akan membentuk dirinya menjadi kuat dan kokoh. Penulis menjelaskan, tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kuat atau kokoh, yang pandangan dan arah hidupnya jelas. Dikatakan sebagai membentuk kepribadian yang kuat, kokoh. Kenapa demikian? Karena pandangan dan arah hidupnya jelas. Ada tujuan seorang muslim yang bertauhid ketika dia hidup di dunia. Tentu tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas hidupnya. Ini berbeda dengan orang kafir. Ya, terlebih mereka tidak beriman dengan hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Maka hidup mereka itu tidak jelas, ya. Arah hidupnya tidak jelas. Terkadang mereka melakukan kezaliman, keburukan, kejahatan, ya. Karena apa? Karena hidupnya tidak jelas, ya. Hidupnya main-main, ya. Hidupnya hanya memuaskan hawa nafsu saja. Itu orang kafir yang tidak memiliki aturan, yang tidak percaya kepada hari kiamat. Dia tidak mempunyai kecuali Rabb yang esa tempat dia mengadu. Memang seorang muslim itu dituntut untuk menjadi muslim yang kuat, muslim yang kokoh. Namun pasti dia akan ditimpakan dengan masalah, kesedihan, keburukan dan setelahnya. Maka pandangan hidupnya jelas ketika dia mendapatkan musibah, kesedihan, ya, dan yang lainnya, maka tempat dia mengadu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, tidak lemah. Kenapa demikian? Karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat mengadu kepada Allah terhadap segala kesulitan, masalah yang dia alami. Sehingga dia menjadi pribadi yang kuat dan kokoh, tidak lemah. Kenapa? Karena dia senantiasa mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, ya, yang murni tentang tauhid, Allah membuka firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Kemudian apa? Allahus samad. Apa makna as-samad? Tempat mengadukan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia senantiasa mengadukan hidupnya, permasalahannya terkait ekonomi kah, keluarga kah, anak kah, pasangan kah, pekerjaan kah, dan yang lainnya, maka dia hanya mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi sosok yang kuat, tegar, sabar dan seterusnya. Baik dikala sendirian maupun di tengah keramaian. Kepadanya lah, yaitu kepada Allah, dia memohon baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi dia senantiasa mengadukan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika dia kesendirian, ya, tiba-tiba sedihkah, tiba-tiba hati tidak nyamankah, tidak tenangkah, atau di tengah keramaian, ya, dizalimi orangkah, macam-macamkah, maka dia meminta bantuan dan mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di waktu lapangkah, ya, lagi senang, lagi banyak duit, ya, lagi sehat, tetap dia meminta dan memohon dan mengadu hanya kepada Allah. Dan di waktu sempit, ya, di waktu sempit, lagi sedih, ya, lagi kada berduit, macam-macam permasalahan, urusan, ya, banyak yang kada beres, maka tempat mengadu dia hanya kepada Allah sehingga dia menjadi pribadi yang kuat. Karena dia yakin bahwasanya Allah adalah Maha Besar lagi Maha Kuasa, pasti sangat mudah Allah membalikan keadaan, membalikan perkara yang sulit menjadi mudah, yang menyedihkan menjadi perkara yang membahagiakan. Maka seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu Allah adalah tempat mengadu, Maha Kuasa, ya, kemudian Maha berbuat baik, ya, dan seterusnya. Maka ketika dia senantiasa bersandar kepada Allah, mengadu kepada Allah, pasti dia menjadi sosok yang kuat, tidak lemah. Kemudian penulis menjelaskan kembali
Berbeda dengan seorang musyrik yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan yang banyak. Nah, ini contoh misalnya orang kafir Quraisy, banyak memiliki sesembahan dan patung-patung. Suatu saat dia menghadap dan menyembah kepada orang yang hidup. Nah, misal dia meminta, ada sebagian orang musyrikin yang menyembah kepada Nabi Isa misalnya, menyembah orang-orang soleh misalnya, dan seterusnya. Dan pada saat yang lain dia menghadap kepada orang yang mati, yang sudah meninggal dunia. Sehubungan dengan ini, Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengatakan ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau memilih untuk dipenjara. Jadi menurut beliau penjara lebih aman saat itu dibandingkan beliau di luar penjara, karena fitnahnya sudah sangat besar berkaitan dengan fitnah perempuan. Akhirnya beliau memilih penjara yang paling aman menurut beliau. Ternyata beliau sepenjara dengan dua orang yang ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada dua temannya ini, "Ya sahibai sijni, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Maka di sini Nabi Yusuf bertanya kepada kedua penghuni penjara. Yang maksud dari pertanyaan ini bukan mencari jawaban, tapi dalam rangka mengingkari manakah yang lebih baik, Tuhan yang banyakkah atau Allah yang Maha Esa? Tentu jawabannya adalah Allah yang Maha Esa. Maka berarti tidak lebih baik Tuhan yang banyak dibandingkan Allah yang Maha Esa. Kemudian penulis mengatakan, orang mukmin menyembah Rabb yang Esa, dia mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka. Perhatikan, orang mukmin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Esa, dia otomatis mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka. Jadi seorang mukmin dia harus belajar ya, menuntut ilmu agama, apa yang membuat Allah ridho dan apa yang membuat Allah murka. Maka yang diridhoinya dia akan mengerjakannya. Jadi segala bentuk yang Allah ridhoi, seorang muslim yang baik ini, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini, yang belajar ini, yang menuntut ilmu ini pasti akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebaliknya sehingga hatinya menjadi tentram dan tenang. Nah, jadi pian harus meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan yang di dalamnya terkandung ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan hatinya ketenangan dan kebahagiaan. Itu harus pian yakini. Maka segala bentuk kebahagiaan tentu kita yakini sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Hati kita menjadi bahagia, menjadi tenang ya, sekalipun masalah banyak, maka tidak lain adalah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, pasti Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Itu pian harus yakini. Nah, sebaliknya adapun orang musyrikin ya, atau misalnya orang yang muslim namun berbuat maksiat. Dia misalnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang musyrikin dia menyembah tuhan-tuhan yang banyak. Tuhan ini menginginkannya ke kanan, tidak jelas arahnya karena memiliki Tuhan yang banyak. Sedangkan Tuhan yang lainnya menginginkan dia ke arah kiri, tidak ada kejelasan ketika menyembah Tuhan yang banyak tadi. Dia terombang-ambing di antara Tuhan-Tuhan tersebut, tidak memiliki prinsip dan ketetapan. Nah, beda dengan seorang muslim yang mentauhidkan Allah, maka jelas tujuan hidupnya senantiasa mengadukan, bertawakal kepada Allah, dan juga dia senantiasa mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Nah, pemahaman sebaliknya adalah ketika misalnya dia melakukan sebuah perbuatan yang Allah murka, yang Allah tidak ridha, tidak suka ya, maka sebaliknya Allah menjadikan hatinya menjadi tidak tenang, menjadi tidak
tenang dan tidak berbahagia. Nah, kadang kita misalnya ketika merenungkan, duduk di muka rumah, terkadang hati kita gelisah, tiba-tiba menjadi gelisah. Padahal kada ada masalah, tiba-tiba menjadi gelisah. Maka bisa jadi hati pian yang tiba-tiba gelisah ternyata pian melakukan kesalahan. Yang bisa pian tidak sadar itu adalah perbuatan dosa. Kayak misalnya kita terkadang begayaan lawan kawan, namun ternyata begayaannya berlebihan. Akhirnya kawan tersinggung, itu kan dosa, menyakiti hati kawan tadi. Maka tiba-tiba bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketidaknyamanan, ketidaktenangan di dalam hati kita. Makanya kalau kita misalnya hati kita tidak nyaman, tidak tenang, itu harus introspeksi diri pian. Harus muhasabah, bisa jadi ada perbuatan dosa. Makanya dalam sebuah hadis yang ulun sering ucapkan ya, ini disebutkan dalam Bulughul Maram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-itsmu ma haka fi sadrik. Dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Maka segala bentuk ketidaktenangan yang pian alami, entah pian merasa tidak ada masalah atau memang ada masalah lalu hati pian tidak tenang, maka bisa jadi faktor terbesarnya adalah karena melakukan perbuatan dosa yang terkadang kita tidak menyadari itu adalah perbuatan dosa. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Karena kita kada tahu, bisa jadi kita kada sadar ternyata kita melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah timpakan langsung di dunia berupa hati yang tidak tenang, hati yang sempit ya, tidak lapang, rasa kada nyaman. Itu bisa jadi karena perbuatan dosa. Kemudian jadi yang kedua adalah ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat yang kembali kepada dirinya adalah membentuk kepribadian yang kuat dan kokoh, yang senantiasa tujuan arah hidupnya jelas untuk beribadah kepada Allah, yang senantiasa ketika mendapatkan masalah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan hati dia tenang dan tentram. Maka ketika hatinya tenang, tentram, bahagia terus, maka otomatis dia menjadi sosok yang kuat lagi kokoh. Kemudian manfaat yang ketiga, penulis mengatakan at-tauhidu masdarun li'amnin nas li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan fala yakhafu ghairallah wa qad sadda manafidhal khawfi 'ala rizqi wan nafsi wal ahli wal khawfi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif wal mu'minul muwahhid la yakhafu ahadan illallah walihada tara aminan idza khafan nasu mutmainnan idza qaliqan nasu walihadzal ma'na asyara al-Qur'anul Karim biqaulihi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ila akhirih. Manfaat yang ketiga, penulis mengatakan tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Mungkin teringat ada sebuah buku yang halus ya, yang judulnya Negara Aman Karena Tauhid. Negara aman karena tauhid. Kalau kita merasa ngalih benar menjadikan negeri ini aman ya, karena harus mentauhidkan rakyatnya semuanya, maka minimal pian harus mendapatkan keamanan dalam rumah pian masing-masing. Maka pian harus mengajarkan bini pian, anak pian bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah yang pian tempati menjadi keberkahan, menjadi tempat yang aman, yang tenang, yang membahagiakan bagi pian. Kapan dan ketika pian sama-sama dengan anggota keluarga pian mentauhidkan, belajar tauhid, memahami dan mengamalkan tauhid. Penulis mengatakan sebab tauhid, alasannya adalah kenapa sumber keamanan ya, kedamaian. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya, para pengamalnya dengan keamanan dan ketenangan. Ini sebuah kepastian. Ketika dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keamanan dan ketenangan. Ini nanti dalilnya kita sebutkan.
Penulis menyebutkan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran atau ketakutan. Kan kita banyak ketika hidup kan banyak hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita takutkan. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya mengurangi rasa khawatir dan takutnya dia kepada hal-hal yang membuat dia sedih, khawatir dan takut. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran satu terhadap rizki. Nah, betapa banyak orang yang khawatir sekali, takut sekali, ya, merasa sedih, ya, ketika berkaitan dengan masalah rizki, masalah harta, masalah ekonomi. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, otomatis bagaimanapun rizki yang Allah berikan kepada dia, maka dia tetap meyakini inilah yang sudah Allah takdirkan kepada saya. Maka pemberian yang sedikit inilah yang terbaik untuk saya. Itu orang yang ketika benar-benar faham tauhid. Maka segala bentuk rizki yang Allah berikan kepada dia, tetap redho, tetap bersyukur dan tetap berbaik sangka. Contoh misalnya, dia ditakdirkan sampai Tuhan masih rizkinya kada banyak, ekonominya tidak banyak. Dia bisa berbaik sangka kepada Allah, dia katakan dalam hati, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan saya rizki yang sedikit ini. Kalau seandainya saya banyak diberikan rizki, saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang lagi, sibuk dengan gawian, jauh dari majelis ilmu, maka dia berbaik sangka kepada Allah, ternyata ditakdirkan memiliki rizki yang sedikit, yang ternyata membuat hati dia tenang, anak-anak dia sehat, soleh-solehah, ya, istrinya menjadi berbakti kepada dia, bisa salat berjamaah, ya, bisa hadir ke majelis ilmu agama, yang tidak semua orang bisa hadir ke majelis ilmu agama. Maka dia berbaik sangka kepada Allah ketika banyak orang khawatir masalah rizkinya, ya, entah laki-laki atau para perempuan. Maka dia berbaik sangka kepada Allah, menyandarkan masalah rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dia belajar tentang rukun iman, ya. Di antara rukun iman adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Maka di antara takdir yang buruk adalah masalah rizki yang sedikit. Maka dia tetap tenang hatinya, ya, merasa tenang, merasa aman. Kenapa? Karena dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbaik sangka. Kan biasa. Jadi di sini penulis mengatakan hal yang dikhawatirkan pertama apa? Masalah rizki. Karena memang demikian, ya. Banyak orang yang ketakutan, sedih, ya, merasa hidup kada berbahagia ketika rizkinya sedikit, ketika rizkinya sedikit. Apa merasa kada bahagia, merasa kada beruntung. Terkadang memang ada sebagian orang menghinakan dia ketika dia memiliki rizki atau harta yang sedikit. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia pasti sadar yang mentakdirkan dia, yang menjadikan dia demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia masih berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena yang mentakdirkan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbaik sangka bisa jadi rizki yang sedikit ini ternyata memiliki keberkahan, ya. Ternyata membawa dia dalam ketaatan, ya. Kalau dia misalnya banyak duitnya, bisa jadi dia disibukkan dengan hartanya, begawi terus, ini macam-macam. Akhirnya apa? Kada ingat lagi lawan masjid, kada ingat lagi lawan majelis ilmu agama, bahkan kada ingat lagi lawan ustadznya, saking jarangnya hadir. Subhanallah. Maka ini perlunya pian belajar tauhid. Karena pasti masalah rizki ini macam-macam. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Maka pian tetap berbaik sangka kepada Allah karena pian belajar tauhid. Belajar tauhid. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Maka hati pian tetap tenang, ya. Sekalipun terkadang ada yang menghinakan kita, kada berduit. Kita terkadang disangka, dikira pengangguran. Padahal kan kita begawi, ya, macam-macam. Disangka kada begawi. Ada yang menghina kita, terkadang seperti itu. Sedih terkadang bini kita. Maka kita kasih tahu, ya, bahwasanya segala sesuatu terjadi, entah berkaitan dengan rizki, dengan yang lain, itu adalah sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid sangat penting karena berkaitan dengan rasa aman yang pian miliki di dalam hati pian. Maka penulis mengatakan tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran dan ketakutan satu terhadap rizki. Ini sangat banyak berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah duit, masalah
Harta. Yang penting dari harta walaupun sedikit dia memiliki keberkahan. Harta sekalipun sedikit ternyata membawa pian ke dalam ketaatan. Makanya ulun sering juga mengulang-ulang perkataan seorang tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang ini sangat bagus pian catat, pian andak di memori otak pian. Ketika pian melihat seseorang yang banyak bisi duit, banyak bisi harta, agar pian jangan sedih. Apa perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Ujar Sidin, jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, ungguli Sidin dalam urusan akhirat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, dari sisi harta kalah, rumah kalah, mobil kalah, segalanya kalah dari sisi dunia. Fanafishu fil akhirah, ungguli dia dalam urusan akhirat. Pian yang rajin berjamaah daripada Sidin, pian yang lebih ke majelis ilmu daripada Sidin, pian yang membaca Quran setiap hari daripada lebih banyak ibadahnya daripada Sidin. Bukankah hidup kita jelas di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ungguli ibadah Sidin. Kalau rezeki kan sudah ditetapkan. Terkadang kita dari pagi sampai malam sudah begawi macam-macam. Gaji sedikit. Ada orang beberapa jam saja di bawah AC pulang, kada behirang, malah berputih, tapi gajinya banyak. Ya demikianlah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Maka pian ungguli dia dalam urusan akhirat. Pian yang rajin berjamaah, pian yang rajin menuntut ilmu agama, pian yang rajin menolong orang, seraba ibadah berusaha pian kerjakan. Ungguli Sidin dalam perkara akhirat. Karena kita tidak bisa berkaitan dengan masalah rezeki, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Nabi juga mengatakan agar kita tetap tenang berkaitan dengan masalah dunia, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan lihat orang yang berada di atasmu. Ketika berkaitan dengan masalah dunia, lihat orang yang berada di bawah kita, agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita suka menengok membandingkan kepada orang yang berada di atas kita, kita tidak bersyukur kepada Allah yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah suka membandingkan kepada orang yang lebih banyak hartanya daripada kita. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kesehatan kah? Rasa aman kah? Makan kada bepantangan kah? Subhanallah Pak. Sebagian orang bepantangan makan. Kada kawa makan berminyak, kayak apa pian? Kada kawa makan nang berminyak. Pian seraba pian hantup, subhanallah. Itu luar biasa sudah. Nikmat dari sisi makanan. Terkadang kita lupa dengan nikmat Allah yang sangat banyak karena kita suka membandingkan masalah dunia kepada orang yang lebih banyak daripada kita. Terlebih para perempuan, para wanita yang terkadang suka membandingkan harta suaminya kepada yang lain. Sehingga si istri ini bisa tidak bersyukur kepada Allah dan tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal suaminya sudah berusaha mencari nafkah siang malam, sudah kemana-mana sibuk sudah. Karena bininya suka membandingkan harta suaminya kepada yang lebih banyak daripada lakinya, akhirnya terkadang bisa istri mengeluhkan ya harta yang dimiliki oleh suami. Maka untuk laki-laki dan untuk perempuan, lihatlah orang yang berada di bawah daripada kita. Makanya seorang ulama Qadhi Shuraih mengatakan ketika beliau mendapat musibah, beliau memuji Allah. Alasannya apa? Dapat musibah malah memuji Allah, malah bersyukur. Kan sebenarnya kalau kita dapat musibah, kita sabar itu sudah luar biasa. Ini dapat musibah, Sidin memuji Allah. Alasannya apa yang pertama? Idzlam takun a'zama mimma hiya. Musibah yang saya alami tidaklah lebih besar, pasti ada yang lebih besar daripada musibah Sidin. Pian hendak mengeluhkan apa? Pasti ada orang yang lebih sakit daripada pian. Pian misal garing seminggu, ada nang sebulan garing. Pian misalnya kehilangan satu tangan, ada nang orang kehilangan dua tangan. Pian misalnya kada kawa berjalan sebuting batis, ada nang orang nang batisnya dua-duanya hilang. Subhanallah, pasti ada orang yang lebih sakit daripada pian. Pian lihat, pian renungkan, alhamdulillah garing seminggu aja. Alhamdulillah rumah masih ada walaupun mengontrak. Ada orang nang kada bisa rumah sama sekali. Alhamdulillah masih kawa makan 3 kali sehari. Ada nang orang kada kawa makan sama sekali. Memikirkan esok makan apa? Maka lihatlah pasti ada orang yang lebih sakit daripada pian. Sehingga pian tidak melupakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada pian dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid.
menjadikan pian memiliki rasa aman dan damai di dalam hati pian. Jadi yang pertama tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran, satu terhadap rizki, dua terhadap jiwa, kayak garing ya, ketakutan dizalimi orang dan macam-macam. Maka dia misal ketika dizalimi, ketika garing tetap tenang, tetap dia memiliki rasa aman di dalam hatinya, karena dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini juga banyak menimpa kita, kekhawatiran terhadap masalah keluarga. Kita terkadang tidak khawatir kita garing, tapi kalau anak garing khawatir benar. Memang seperti itu terkadang. Maka bagaimana cara menenangkannya? Minimal mengurangi, maka pian harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan anak saya garing adalah Allah. Allah menguji saya, kalau saya sabar maka saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terhadap manusia, nah juga demikian, kepada jin ya. Makanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut ya kepada hal-hal yang berbau jin dan seterusnya. Kemudian tidak takut kepada kematian. Nah, tidak takut kepada kematian. Padahal jalan satu-satunya orang masuk surga, orang bertemu dengan Allah adalah kematian. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak takut dengan kematian. Dan lainnya menjadi hilang atau sirna. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan kekhawatiran dan ketakutan, entah masalah rizki kah, masalah jiwa kah, masalah keluarga kah, takut kepada manusia, kepada jin, kepada kematian dan yang lainnya, itu bisa dihilangkan kapan dan ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang mengesahkan Allah hanya takut kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia merasa aman ketika manusia ketakutan. Jadi dia merasa aman, ya, hatinya merasa aman ketika orang banyak ketakutan. Misal kayak kemarin masalah Covid yang lagi tinggi-tingginya, kan orang banyak ketakutan yang berlebih-lebihan ya. Kemudian membuat hatinya tidak tenang, gelisah macam-macam, khawatir menimpa keluarganya, anaknya dan seterusnya. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masih memiliki ketenangan. Kenapa? Karena tauhid yang dia miliki. Dan merasa tenang ketika mereka kalut atau mereka cemas. Hal itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Orang yang mentauhidkan Allah memiliki rasa aman dan ketenangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surah Al-An'am ayat 82, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksud dari kezaliman di sini adalah syirik. Jadi ketika di dalam Al-Quran ada makna umum, terkadang Rasul jelaskan, Rasul syarahkan itu maknanya khusus. Seperti di sini kezaliman, ya. Maka maksudnya bukan kezaliman secara umum, tetapi maksudnya adalah kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Berarti kan ada nggak orang yang beriman tapi mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan? Maka jawabannya ada. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan rasa aman di dunia maupun di akhirat. Di akhirat terlebih kita harapkan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Maka di ayat ini Allah menyatakan dan berjanji bagi orang yang beriman lagi tidak melakukan kesyirikan atau mentauhidkan Allah, maka dua keutamaan yang dia dapatkan, yang pertama nikmat aman, yang kedua mendapatkan hidayah. Jadi minimal ya dalam rumah pian mendapatkan ketenangan dan keamanan. Maka sama-sama pian belajar tauhid. Kemudian penulis mengatakan keamanan atau rasa aman
bersumber dari dalam jiwa atau dalam hati. Sumbernya dalam hati. Bukan dari penjagaan polisi atau pihak keamanan yang lainnya. Terkadang orang ingin aman dan macam-macam lalu dia minta bantuan kepada pihak keamanan. Tapi apakah pasti ketika dia minta dijaga oleh pihak keamanan hatinya menjadi tenang? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena rasa aman itu letaknya di dalam hati. Bagi orang yang Allah pilih, Allah kehendaki tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia. Hatinya menjadi tenang, tentram ya, tidak was-was, tidak gelisah dan tidak memiliki perasaan takut sekalipun tidak ada polisi, tidak ada orang yang menjaga dia. Karena tadi letaknya di dalam hati. Itu di dunia. Adapun keamanan di akhirat adalah lebih besar dan lebih abadi yang akan mereka rasakan kelak. Apa maksud nikmat aman di akhirat? Tentu yang paling besar adalah rasa aman dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita gelisah cuma di dunia, itu kan tidak terlalu besar ya. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan, itu termasuk bagian dari musibah. Kalau kita sabar maka Allah berikan pahala. Tetapi nikmat aman yang paling besar adalah lagi abadi di akhirat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari siksa api neraka. Yang demikian itu mereka dapatkan disebabkan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Karena mereka mengetahui bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan nikmat aman dan hidayah. Maka sebaliknya, orang yang tidak mentauhidkan Allah, ya, mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka tidak diberikan rasa aman dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kita teruskan. Manfaat yang keempat dari tauhid adalah at-tauhidu masdarun liquwwatin nafsi li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan lima tamtali'u bihi nafsuhu minar raja'i fillah wathiqati bihi wa tawakkuli alaihi warridha biqada'ihi wassabri ala balaihi wal istighna'i an khalqihi fahuwa rasikhun kal jabal ila akhirih. Yang keempat manfaatnya adalah tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Alasannya tauhid memberikan kekuatan jiwa atau hati yang luar biasa karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, redha atas qadar atau ketentuannya dan sabar atas musibahnya, serta sama sekali tak mengharapkan sesuatu kepada makhluk Allah, maka jiwanya kokoh seperti gunung. Jadi yang keempat adalah tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Ini mirip dengan yang kedua ya. Jadi tauhid adalah sumber kekuatan jiwa, di mana dia bisa sabar ketika dapat musibah ya. Dia bisa redha ya ketika Allah mentakdirkan yang tidak mengenakan ya. Kemudian juga dia mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Maka menjadikan dia memiliki kekuatan ya. Maka berbeda dengan orang yang tidak paham tauhid ya. Yang terkadang mudah sekali tidak sabar, mudah lemah ya, mudah berkeluh kesah ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak belajar tauhid. Mudah berkeluh kesah, mudah tidak sabar ya, mudah stres. Itu kenapa? Karena tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah ya, berkaitan dengan masalah fisik kah, berkaitan dengan masalah hinaan kah, cercaan kah. Terkadang orang tidak paham masalah tauhid, tidak mengamalkan, atau dia belajar tauhid tapi tidak mengamalkan. Maka dia bisa menjadi stres, kepikiran terus macam-macam ya. Hatinya tidak tenang. Maka ketika seseorang itu belajar tauhid, dia fahami, dia amalkan, maka dia redha dengan takdir Allah, dia sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada dia, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwanya kuat seperti gunung. Apabila musibah menimpa, dia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan darinya.
Maka orang yang mentauhidkan Allah senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini kebalik ya. Tidak mungkin kita minta tolong kepada orang yang mati. Sebaliknya orang yang mati mengharapkan kiriman pahala dari orang yang hidup. Syiar dan semboyannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Sabda Nabi ini beliau ucapkan kepada seorang anak kecil, seorang yang pemuda, Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membahas atau membaca kisah para ulama salafus saleh ya. Bahkan saking bergantungnya mereka kepada Allah, kereda garam, kereda uyah minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya garam. Mungkin kada kepikiran Bang. Kada kepikiran minta garam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kadang minta kepada Allah sifatnya umum, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, macam-macam. Namun salafus saleh itu saking ketergantungannya kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah. Masalah garam nang kereda aja mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita harus berikhtiar, harus berusaha. Dalam firman-Nya juga Allah mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajarkan kepada bini kita, kepada anak-anak kita, apa saja yang menimpa kita berupa kemudaratan, maka yang mentakdirkan adalah Allah, maka begitu pula yang melepaskannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manfaat dari tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Karena kita bersaudara, kenapa bersaudara? Sama-sama beriman, sama-sama masuk Islam. Maka kita diikat tali persaudaraan karena keimanan. Ya. Nah, karena kita bersaudara, karena sama-sama beriman, Rasul mengatakan agar menguatkan persaudaraan kita dalam sebuah hadisnya, la tahasadu, kata Nabi, janganlah kalian saling hasad, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci ya. Jangan sampai kita sesama kita saling membenci, memuari, jangan sampai demikian. Memang kaum muslimin di Banjarmasin ini banyak Pak, namun yang mengenal sunnah sedikit, maka jangan sampai bercakut pepadaan, jangan sampai berselisih. Kita nang mengenal sunnah ini sedikit, ya sedikit dibandingkan dengan yang tidak mengenal sunnah. Maka jangan sampai kita terpecah belah. Syaitan itu suka memecah belah kaum muslimin. Ya. Maka kita harus melunakkan hati kita kepada sesama muslim, terlebih mereka semanhaj dengan kita, yang tidak semua orang manhajnya sama. Maka ulun pernah mengatakan konsepnya, kaidahnya adalah berkaitan dengan perkesalahan. Kalau kita salah kita minta maaf. Kalau orang salah kita maafkan. Dan memang yang lebih sulit adalah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menjanjikan surga bagi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memang sulit Pak, sulit ya. Terlebih berkaitan masalah hati, masalah penghinaan, kita dihina, disambati macam-macam. Itu sulit untuk memaafkan. Makanya ketika ada sebuah perbuatan yang besar pahalanya, ganal ganjarannya, itu sulit untuk dilakukan. Perbuatan itu sulit untuk dilakukan, seperti memaafkan kesalahan orang lain, apalagi berkaitan dengan masalah hati. Orang menyambati kita, terkadang kuitan sendiri menyambati kita, kadang kita memaafkan, subhanallah. Padahal kuitan ini sedikit kesalahannya, banyak kelebihannya, banyak kebaikannya. Maka jangan sampai kita menilai orang dari sisi kesalahan, kelebihan lebih banyak. Sehingga kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi keluarga sendiri, apalagi kuitan seorang. Kadang kuitan ini kita misal 5 bersaudara. Si ikung sukses, si ikung pengangguran. Nang pengangguran disambati terus itu kakak ikam tuh nah. Nya banyak berikam nih pengangguran terus. Kadang kan kuitan seperti itu. Mungkin niatnya memotivasi kita untuk begawi, untuk lebih rajin lagi begawi. Tapi membandingkan lawan kakak kita. Kadang kan kita sakit hati. Maka bagaimana caranya pian memaafkan kuitan pian? Lihat jasa kuitan pian sangat banyak. Kebaikan sidin sangat
sangat banyak. Begitu pula muslimin yang lain. Ketika dia memiliki kesalahan kepada pian maafkan. Kenapa? Kebaikan sidin masih banyak, jasa sidin masih banyak, sehingga pian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Lebih mudah kita memaafkan kesalahan orang. Terlebih pian tahu hadisnya. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ketika kita salah kita minta maaf, ada orang yang salah kepada kita, kita memaafkan. Caranya adalah lihat kebaikannya, lihat jasanya, masih banyak. Seandainya dia tidak memiliki jasa, tidak memiliki kebaikan, cukup untuk kita maafkan karena dia seorang muslim, saudara kita. Penulis mengatakan, tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan karena sama-sama manusia, setara, tidak mungkin manusia dijadikan sebagai Tuhan. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata dan semua manusia wajib beribadah kepadanya. Segenap manusia adalah hamba Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul pernah mengatakan, ana atqakum lillah. Aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Karena Rasul adalah makhluk yang paling bertakwa, maka beliau adalah makhluk yang paling mulia. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan atau paling mulia di sisi Allah? Maka jawabannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada 5 manfaat dari tauhid, semoga kita bisa mengamalkan. Yang pertama, 1, tauhid memerdekakan manusia dari segala jenis perbudakan kepada selain Allah. Yang kedua, tauhid membentuk kepribadian yang kokoh dan kuat karena arah dan pandangan hidupnya jelas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid sumber rasa aman dan kedamaian. Yang keempat, tauhid adalah sumber kekuatan jiwa, lebih mudah sabar, ridho, bertawakal dan seterusnya karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nanti tentang musuh-musuh tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan yang sudah kita pelajari dan kita dapatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.